Ini dia ya, bahanan semua guys. Ini kebetulan barang baru dirilis nih. Ini baru 2 harian. Jadi bentar kita keluarin ya. Kita angin-anginkan biar menghirup udara segar. Ini kan di dalamnya. Di full master. Ini yang anakan itu. Nah ini kintamani guys, kintamani yang dulu kita ngomblok dapat anakan itu nih. Dititipin di sini lagi karena lagi trouble sedikit. Ini titipan punya temen karena beliau lagi mudik jadi dititip di sini. Jadi koloninya lumayan agak banyak sekarang ya. Jadi kita keluarin dulu sambil ngopi, kita bersihin biar mereka menghirup udara segar juga. Nah kita lanjut kasih IF untuk para bahan ya. Jadi kebiasaan tiap pagi itu ya secara konsisten kita kasih IF dulu sebelum jemur tuh, kita kasih IF dulu biar badannya hangat gitu kan, terus baru nanti kita jemur. Tapi kalau misalkan yang full master ini biasanya gue jarang jemur sih, habis begini bunyiin bentar gitu, terus kita masukin lagi ke dalam untuk full master gitu. Nanti kalau misalkan mereka udah enak, jadinya udah enak, terus udah mulai bunyi-bunyi, baru nanti kita jemur ya. Sambil ngopi guys. Jadi perawatan itu harus konsisten ya. Jangan dirubah-rubah, jangan malas-malas. Kalau teman-teman malas ya hasilnya pun nanti kurang maksimal. Ini Arto. Kalau ini dia burung udah jadi, udah di lapang, punya temen dari Om Acus dulu katanya. Ini kintamani. Nah ini guys, kintamani ini kan dibondolin nih sama temen dulu yang gua ngombyok itu, yang anakan dari kios Ojil Johar. Jadi saya sama temen. Nah ini buat contoh teman-teman bahwa minusnya kalau dakbal tuh seperti ini ya. Kalau dulu kan udah materi dia nih, dulu kan udah materi di gua kan, terus temen pengen. Nah kemarin temen tuh malah beli bahan dakbal dan bunyinya tuh standar gitu. Akhirnya masuklah ke si burung yang ini jadi standarnya jadi kental nih, banyak standarnya gitu. Nah makanya mungkin tujuan temen gua nih munculnya dibondolin kayak gini buat di master lagi gitu. Tapi teman-teman, kalau misalkan memang sudah masuk standar dakbal atau gelondangan itu nggak bisa dihilangin gitu ya. Itu nggak bisa dihilangin, memang ciri khasnya seperti itu. Dan dakbal itu kalau misalkan ngedenger gelondangan itu biasanya cepet banget masuk gitu. Makanya buat teman-teman kalau misalkan memang mau cetak full materi dakbal itu cukup satu aja dakbal ya. Yang lainnya dakun, yang lainnya materi gitu. Dakbal itu cepat masuknya dia penari pasti ya gitu. Dan kalau udah gelondangan nggak bisa hilang guys, nggak bisa hilang. Kalau di masterin masih bisa masuk tapi gelondangannya nggak bakal hilang gitu ya. Jadi itu tips buat teman-teman, dan plus minusnya dakbal seperti itu ya. Oke, kita lanjut kasih IF sampai mereka benar-benar kenyang. Ini kita cari yang putihnya guys ya. Biar lunak. Seperti itu. Habis ini langsung kita bersihin, kita gantungin biar dia ke angin-angin. Cuaca ekstrim seperti ini ya. Ini sekarang ada panas nih, udah 2 hari kemarin. Hati-hati teman-teman, perawatan harus ekstra. Kalau misalkan hujan terus angin, jangan terlalu banyak disimpan di luar ya teman-teman ya. Gitu. Oke. Kita lanjut beres-beres dulu. Ini konin guys, konin yang kita ngombyok itu masih belum sembuh nih, udah sekitar semingguan kakinya. Tapi ini sekarang udah mulai bunyi lagi. Oh kakinya ya, mangkrang terus ke yang kanan. Yang gue pakein ring. Kayaknya kemarin salah masukin ringnya, katanya sih, kata temen yang biasa masang ring itu kakinya harus direndam air dulu gitu biar lunak.
baru dimasukin ring gitu. Tapi sih waktu pertama masukin ring nih aman sebenarnya 3 harian, cuman kayaknya nekuk-nekuk atau enggak nyangkut ke sini atau di sini mungkin kan, karena konin nggak mau diem kan, bengkak tuh jadinya. Nah kan sekarang udah mulai bunyi lagi, tapi karena kemarin udah diobatin pakai minyak tawon diurut ya. Mumpung ada panas kita jemur ya. Biasanya mendung nih karena kan udah musim-musim penghujan, apalagi mau tahun baru ya. Ini di bawah sebagian, harusnya sih di bawah gini bagusnya kan, biar nggak terlalu gerabakan. Ini Willis ini badannya bagus-bagus. Ini pas pertama dipisahin dia udah apa? Ngalas guys. Ya udah setengah volume, jadi wah kayaknya cepet nih, makanya langsung kita kasih dopingan, tapi dopingannya dopingan tipis ya. Pokoknya kalau udah jamin jantan, gue sih kalau misalkan nyetak bahan itu full master sama gue doping tipis ya. Ini nggak kita mandiin karena kita ngejar birahi sambil dimasterin gitu ya, jadi biar nggak terlalu lama. Itu juga sama, itu Bintamani, itu Arto ya, itu yang anakan tuh ya gitu. Nah, jadi ini pasti kalian pada nanya nih, anakan udah gimana? Ini kemarin gue videoin karena masih susah guys, masih susah untuk di videonya gitu. Ini kebetulan kemarin pas dibawa koloni ke tempat temen gitu kan. Kemarin kan koloninya masih kurang ya, jadi kemarin gue bawa ke tempat koloni, dia langsung emosinya naik, terus ngalas, bunyi juga. Kemarin sih sebetulnya udah gue post di short YouTube sama di TikTok sama di FB gitu. Makanya buat teman-teman nih yang belum ngikutin medsos gua, sama akunnya semua namanya sama Japrasan, jadi diikutin aja gitu, di follow semua ya, biar tahu update-nya perkembangan burung. Karena nggak selalu gua update di YouTube ya, karena di YouTube ini kan videonya harus panjang gitu. Kalau di Facebook, di TikTok sama di short itu kan videonya video-video pendek, jadi bisa pakai handphone gitu ya. Jadi ini videonya anakan yang kemarin sempet ke rekam ya. Nah jadi ya lumayan lah ya belajar nembak, karena umurnya pun kayaknya masih 2 bulanan guys. Ini juga masih dibantu Lolo, dia makan furnya belum bener juga gitu, belum full makan fur karena kelihatan dari kotorannya belum makan full bener ya, baru nyoba dia, jadi masih bantu Lolo gitu, jadi tenaganya belum full. Mungkin nanti kalau misalkan dia udah full makan pur dan tenaganya udah ada ya, umur sekitar 2,5 bulan 3 bulanan lah ya, karena di sini kan baru sebulan juga ya, kemungkinan pas dikirim itu sekitaran umur semingguan lebih gitu ya. Lumayan lah ya segitu ya, mudah-mudahan nanti bisa jos, karakternya juga lumayan, terus dari segi volume kalau untuk umuran segini ya lumayan lah ya, mudah-mudahan bisa jos gitu, karena pacitan pun nggak semuanya volumenya bagus gitu, nggak semestinya rata gitu volumenya bagus semua ya pacitan. Ada yang mellow, ada yang setengah, ada yang full kristal gitu. Jadi balik lagi ke rezeki kita masing-masing gitu ya guys ya. Jadi kalau untuk anakan ini udah gue doping sama semua, doping harian juga ya, nggak sama kayak bahan-bahan itu gitu. Jadi mungkinan nanti gue update kalau misalkan udah bisa direkam sama kamera ya, karena susah juga kalau di videoin ya gitu. Jadi teman-teman ya, jadi seperti itu. Nanti sekalian kita update yang Willis ini ya. Kalau untuk treatmentnya semua udah sering gue jelasin, nyetak itu, cuman ini masih banyak teman-teman yang nanya gitu, jadi gue harus ulang-ulang videonya terus gitu sampai teman-teman bisa cetak sendiri gitu ya. Jangan lupa teman-teman yang baru gabung di like, comment, and subscribe channel Japrasan. Terus yang belum gabung di TikTok, di Facebook atau enggak sih, gue kalau IG nggak terlalu update ya, paling di TikTok sama Facebook ya, kita main reels gitu ya. Akunnya semua sama, namanya sama Japrasan gitu. Jadi seperti itulah teman-teman ya. Kita lanjut nanti di video selanjutnya. Mungkin nanti kita ngebahas ini, atau kita jalan-jalan, atau kita ngebahas burung-burung apa gitu ya. Kalau buat teman-teman ada yang ngasih masukan juga silahkan. Kalau untuk ngombyok-ngombyok di kios mungkin sekarang nggak dulu, karena
barangnya lagi susah di sini. Terus yang kedua juga musimnya lagi nggak bagus. Takutnya kalau misalnya kita ngombyok di kios tuh ada penyakit gitu ya. Takutnya nanti ngeimbas sama burung-burung yang udah di sini gitu. Oke lah. Jadi mungkin sampai sini dulu. Gue pamit undur diri. Kita lanjut next nanti ya untuk ngebahas sharing-sharing burung. Gue masih cari apa konsep-konsep buat konten nanti. Kita ngebahas apa gitu ya. Thank you teman-teman yang udah gabung sekali lagi. Yang baru gabung silakan di like, comment, dan subscribe. Biar teman-teman yang lain tahu juga. Biar kita belajar bareng di channel ini untuk cetak leci. Oke.